Seperti mikroskop yang memungkinkan pengamat melihat hal-hal kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang, seorang Grandmaster Super mampu melihat kemungkinan strategis dan taktis di papan catur, bahkan dalam posisi yang rumit sekalipun. Dalam game yang kita bahas hari ini, kita akan melihat bagaimana Vladimir Kramnik mengidentifikasi kelemahan lawan, selanjutnya merencanakan strategi untuk mencapai kemenangan. Kedua pemain mengawali langkah pertama dengan pengembangan kuda. Selanjutnya C4, pion E6, G3. Memberi sinyal, Kramnik akan menggunakan Catalan opening dengan mengandalkan gajah fianchetto. Peter Spitler merespon dengan D5. Diikuti D4, putih tidak mengizinkan lawannya mendominasi sentrum. Gajah E7, gajah G2, dan kedua pihak rokade. Salah satu kelemahan hitam dalam Catalan opening adalah gajah C8 yang terjebak di belakang pion E6 dan D5. Hal ini menyebabkan hitam kesulitan dalam mengembangkan gajah terang. Spitler lalu mencari cara mengembangkan gajah terang. Di sini dia terlebih dahulu memukul pion C4. Meskipun langkah ini membuka main diagonal di mana putih memiliki gajah fianchetto, tetapi keberadaan pion C4 memancing menteri bergerak ke C2. Selanjutnya pion A6, lalu pion dipukul dengan menteri. Ini memberi kesempatan pion menyerang menteri, sekaligus memberi jalan bagi gajah ke B7. Menteri C2 adalah jawaban terbaik. Diikuti gajah B7. Sekarang hitam telah menyelesaikan masalah pengembangan gajah terang. Lantas bagaimana Kramnik merespon perkembangan di atas papan? Di sini dia melihat pion C7 sebagai titik lemah hitam. Dan gajah ke F4 adalah pilihan dari Kramnik. Sebuah strategi pengembangan perwira sambil menekan pion. Spitler lalu menyerang gajah dengan kuda. Dan di saat yang sama melindungi pion C7. Mengundurkan gajah adalah sebuah kesalahan posisional. Sebab putih masih memiliki kuda yang belum aktif. Keberadaan kuda di B1 menghambat pergerakan benteng. Dalam catur, tempo adalah faktor utama yang dijadikan pertimbangan dalam melangkah. Sebab itu, Kramnik terlebih dahulu mengembangkan kuda. Ini memprovokasi Spitler memukul gajah. Dengan asumsi, putih memiliki pion susun setelah pion kali kuda. Memasuki langkah ke-12, kita melihat kelebihan dari kedua belah pihak. Hitam memiliki keuntungan karena dia bisa menghilangkan perwira yang menyerang pion C7 dan berhasil menciptakan pion susun yang secara tidak langsung melemahkan sayap Raja Putih. Sementara putih memiliki kelebihan yaitu kontrol atas petak gelap di sentrum. Kelebihan lainnya, putih telah menghubungkan kedua bentengnya, atau dengan kata lain dalam hal pengembangan, perwira putih lebih baik dari hitam. Spitler melangkah kuda D7, dibalas benteng D1, sebuah shadowing terhadap menteri yang mencegah hitam dorong pion C5. Putih lalu menukar gajah dengan kuda. Langkah yang membuat putih mendominasi main diagonal. Alternatif yang lain di sini yaitu menteri CD8. Menghindar dari shadowing benteng sehingga memungkinkan pion ke C5, juga melindungi gajah fianchetto hitam. Kramnik memukul gajah. Sekarang kita melihat betapa dominannya gajah mengontrol petak terang. Benteng B8 dipilih Kramnik. Dari pengamatan Kramnik yang seperti mikroskop, dia mampu melihat hal kecil di atas papan dan mengambil kesimpulan bahwa koordinasi perwira hitam sangat buruk. Tetapi sebelum memulai rencananya, dia terlebih dahulu melakukan koordinasi pion dan perwiranya.
Pion E3. Keberadaan gajah yang mengontrol petak terang harus diimbangi dengan penempatan pion di petak gelap. Spitler merespon dengan kuda F6. Kemudian benteng dialihkan ke jalur C. Perhatikan bagaimana koordinasi dua benteng putih yang sangat harmonis. Dibandingkan dengan kedua benteng hitam, jelas letak benteng putih memiliki fungsi dan tugas yang efektif dalam menyerang. Spitler melangkah menteri D6, kuda E2, langkah kuat dari Kramnik, membuka jalan bagi menteri menekan di jalur C. Hitam lalu bertahan dengan benteng ke C8. Setelahnya pion E4, mengancam melakukan forking di E5. Menteri D7, pion D5. Langkah ini sebenarnya bertujuan mengusir kuda dari medan pertempuran. Setelah pion dipukul, pion mengusir kuda. Sekarang kuda tidak bisa ke D5. Sebuah trik posisional dari Kramnik memaksa kuda ke E8. Kemudian benteng pukul pion. Putih mendapat kembali pionnya dengan tempo menyerang menteri, membuat menteri bergerak ke H3 menekan sayap raja. Tapi sangat disayangkan menteri hanya seorang diri. Ini tentu saja tidak cukup membuat Raja Putih berada dalam bahaya. Kramnik kemudian merespon dengan gajah G2. Menteri H4. Di langkah ke-24, Kramnik melihat kelemahan hitam di petak C6 dan F5. Dia lalu membayangkan kuda berada di C6 atau kuda berada di F5. Menyerang menteri sekaligus gajah. Kramnik dengan cerdik menempatkan kudanya di D4. Dengan dua kemungkinan arah dari kuda ini. Meskipun dia harus mengorbankan pion F4. Spitler lalu mengambil pion dengan menteri. Selanjutnya kuda C6. Dengan 3 keuntungan didapat putih. Pertama menyerang benteng dan gajah, yang kedua mengontrol petak D8 yang membuat putih mengontrol sepenuhnya jalur D, dan yang ketiga memblokade pion C7. Sehingga pion tidak bisa didorong ke C5. Spitler melangkah gajah H4, kemudian benteng disusun. Kramnik tidak memukul benteng dengan kuda. Sebab bagaimanapun benteng ini tidak aktif. Dan keberadaan kuda sangat diperlukan menekan wilayah hitam. Kemudian hitam menyerang kuda dengan benteng. Direspon dengan benteng menyerang menteri. Juga membuka diagonal gajah melindungi kuda. Hitam lalu menukar benteng dengan kuda. Gajah kali benteng. Pilihan yang tepat, sebab memukul dengan menteri akan membuat pion F2 tidak terjaga. Sekarang kemana menteri melarikan diri? Dan perlu diketahui, gajah juga dalam posisi terancam. Jika menteri skak, kita hanya perlu menggeser raja. Gajah masih dalam ancaman benteng. Dan kedua perwira hitam di baris ke-8 sama sekali tidak berguna. Jika menteri H5, benteng F4 menekan pion F7. Pion H6, menteri B3, gajah G5, benteng kali pion, menteri kali benteng, gajah D5. Kita kembali. Di posisi ini Spitler memilih menteri kali pion. Kramnik terlebih dahulu menyerang benteng dengan gajah. Benteng D8. Selanjutnya benteng kali gajah. Sampai di sini Spitler tidak melanjutkan permainan. Sebab bagaimanapun dia telah kalah satu benteng.